وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitab was Sunnah. Kita akan memasuki insyaallah ta'ala kitab yang pertama, yaitu Kitab Taharah. Namun sebelumnya masih ada dua poin yang tersisa dari At-Tamhid, pengantar mempelajari ilmu fikih. Masih ada dua poin yang tersisa dari pembahasan pengantar mempelajari ilmu fikih. Dua poin dari keseluruhannya 5 poin. Yaitu poin yang pertama tentang definisi fikih secara bahasa dan istilah. Poin yang kedua tentang masadiruhu, sumber-sumber ilmu fikih. Poin yang ketiga tentang maudu'uhu, tema apa yang dibahas dalam fikih. Walhamdulillah, ini 3 poin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan memasuki poin yang keempat dalam pembahasan pengantar memahami ilmu fikih. Thamaratu ilmil fiqhi. Yang keempat adalah faidah mempelajari ilmu fikih. Manfaat yang bisa kita petik dari ilmu fikih itu apa? Qalu hafizahumullah ta'ala, ma'rifatu al-fiqhi wal amalu bihi. Faidahnya adalah mengetahui ilmu fikih dan mengamalkannya. Tuthmiru salahal mukallaf, yang akan berbuah kesolehan seorang mukallaf. Mengetahui ilmu fikih dan mengamalkannya akan berbuah kesolehan seorang al-mukallaf, seorang muslim yang balik, yang berakal. Maka dengan ilmu fikih dia menjadi orang soleh. Kenapa jamaah sekalian? Karena menjadi orang soleh itu harus beramal soleh. Bagaimana caranya kita beramal soleh? Itulah tujuannya kita belajar ilmu fikih, untuk mengetahui apa saja itu amal soleh. Karena definisi amal soleh itu adalah amalan yang sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah yang dimaksud dengan amal soleh. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menerangkan tafsir surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, maksudnya perjumpaan dalam keadaan dirahmati, siapa yang menginginkan itu, kata Allah, hendaklah dia beramal soleh dan tidak mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Jadi Allah Azza wa Jalla mempersyaratkan dalam ayat ini 2 syarat untuk bisa berjumpa dengannya dalam keadaan dirahmati.
Atau dengan kata lain, dua syarat agar amalan kita diterima, sehingga kita mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah menjauhi dosa syirik. Atau dengan kata lain, mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah dan hanya karena Allah. Dan itulah yang kita pelajari dalam buku-buku tauhid atau buku-buku akidah secara umum. Kemudian syarat yang kedua, melakukan amal soleh. Melakukan amal soleh. Apa yang dimaksud amal soleh? Maksudnya adalah amalan yang sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah yang dimaksud dengan amal soleh. Amalan yang berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah atau hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, amalan yang tidak berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut apa? Al-mardud, amalan yang tertolak. Amalan yang tertolak, sebagaimana dalam hadis yang masyhur, hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kenapa tertolak? Karena itu bukan amal soleh. Amalan yang tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan amal soleh sehingga tertolak. Andaikan itu amal soleh, berarti amal baik. Amal baik nggak mungkin ditolak oleh Allah. Karena Allah mengatakan, Innallaha, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Jadi jemaah sekalian, inilah yang kita pelajari dalam fikih. Bagaimana kita bisa beramal sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jadi, seorang yang belajar fikih dan mengamalkannya, maka dia akan menjadi orang soleh. Wasihata ibadihi, dan sah ibadahnya. Dari mana kita tahu ibadah kita sah atau tidak? Melalui pelajaran fikih. Tapi kita tahu amalan kita pasti diterima atau tidak, itu tidak mungkin kita ketahui. Namun kita bisa mengetahui syaratnya. Syaratnya adalah seperti yang kita sebutkan tadi dalam surat Al-Kahfi ayat 110, mentauhidkan Allah, menjauhi dosa syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil seperti riya, dan sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syaratnya. Tapi memastikannya diterima atau tidak, tentu itu adalah ilmu gaib di sisi Allah. Namun mengetahui sah atau tidak, itu bisa kita ketahui dari belajar ilmu fikih. Makanya insya Allah nanti akan kita bahas, ada syarat-syarat sahnya ibadah, ada rukun-rukun ibadah, ada kewajiban-kewajibannya, ada sunnah-sunnahnya, dan lain-lain. Wastiqamata sulukihi, dan juga lurusnya akhlak seseorang. Lurusnya akhlak seseorang yang belajar fikih dan mengamalkannya. Jadi, akhlak yang mulia juga dipelajari dalam fikih. Seperti bagaimana kita bermuamalah dengan manusia, itu juga dipelajari dalam fikih. Maka akan menjadi lurus akhlak kita apabila kita belajar fikih dan mengamalkannya. Baik. Wa idza saluhal abdu saluha al mujtama. Dan apabila seorang hamba menjadi soleh, maka masyarakat akan menjadi soleh. Artinya masyarakat itu soleh karena adanya orang-orang soleh. Adanya kumpulan orang soleh menjadi masyarakat yang soleh. Jadi kalau nggak ada orang-orang soleh, jangan harap muncul masyarakat yang baik. Maka akan muncul masyarakat yang rusak.
Wa saratin natijah fid dunya as-sa'adah wal aish ar-ragad. Dan jadilah di dunia ini, hasilnya adalah di dunia ini mendapatkan kebahagiaan dan kehidupan yang baik. Wa fil ukhra ridwanullahi wa jannatuhu. Dan di akhirat mendapatkan keridhaan Allah dan surganya. Inilah jemaah sekalian, puncak tertinggi yang diinginkan dari kita belajar fikih, agar kita menggapai kebahagiaan dan kehidupan yang baik di dunia, dan di akhirat mendapatkan keridhaan Allah dan surganya. Sebagaimana juga Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman. Perhatikan ayat ini, beramal soleh dalam keadaan beriman. Jadi syaratnya dua. Kembali kepada dua tadi. Sama dengan surat Al-Kahfi ayat 110. Pertama, keimanan. Keimanan yang tidak tercampur dengan kesyirikan sedikit pun. Yang kedua, amal soleh. Apa amal soleh tadi? Amalan yang sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Allah, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh benar-benar kami akan menganugerahkan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di dunia ini. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan di akhirat kelak kami akan membalas pahala mereka dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi jemaah sekalian, inilah tujuan mulia dari belajar fikih. Baik, ini pengantar ilmu fikih yang keempat. Kita masuk pengantar ilmu fikih yang kelima, dan ini yang terakhir. Fadlu al-fikhi fid din wal hathu ala talabihi wa tahsilihi. Keutamaan fikih dalam agama atau pemahaman dalam agama, dan anjuran untuk mempelajarinya serta meraihnya. Anjuran untuk mempelajari fikih dan menggapainya. Inna tafaqquh fid din min afdalil a'mal wa min atyabil khisal. Sesungguhnya melakukan tafaqquh fid din, berusaha memahami agama, belajar fikih, termasuk semulia-mulianya amal dan sebaik-baiknya perbuatan. Wa qad dallatin nusus minal kitabi was sunnah ala fadlih wal hathi alaih. Dan telah ditunjukkan oleh nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah terhadap keutamaannya dan anjuran untuk melakukannya. Minha qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Surat At-Taubah ayat 122. Kata Allah Azza wa Jalla, dan tidak sepatutnya orang-orang yang beriman itu berangkat semuanya ke medan jihad. Mengapa tidak berangkat sekumpulan orang dari setiap kelompok mereka? Mengapa tidak berangkat sekumpulan orang dari setiap kelompok kaum mukminin untuk melakukan tafaqquh fid din, berusaha memahami agama, belajar ilmu agama, belajar fikih. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan agar mereka yang pergi belajar ini dapat mengingatkan kaumnya apabila mereka kembali kepada kaumnya. Semoga kaum mereka itu menjadi takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jemaah sekalian, ayat ini adalah perintah Allah. Di dalamnya terkandung perintah Allah bahwa harus ada minimal sekelompok orang
di setiap kelompok kaum muslimin, sejumlah orang di setiap kelompok kaum muslimin, seperti di setiap kampung, untuk pergi belajar menuntut ilmu. Walaupun ada panggilan jihad, tidak semuanya boleh pergi berjihad. Harus dibagi tugas. Padahal kalau ada panggilan jihad berarti kondisi genting. Agama membutuhkan pembelaan kaum muslimin. Tetapi tetap saja kata Allah, jangan pergi semuanya. Jangan pergi semuanya ke medan jihad. Mesti ada sejumlah orang dari setiap kampung, dari setiap kelompok kaum muslimin untuk tafaqquh fid din, belajar ilmu. Karena mereka punya tugas besar nanti kalau kembali kepada kaumnya, yaitu memberi nasihat kepada mereka agar mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga jemaah sekalian, orang-orang yang berjihad itu sendiri, mereka juga sudah harus mempelajari fikih tentang berjihad. Paling tidak secara umum mereka paham, walaupun tidak mendalami, tapi mereka paham secara umum bagaimana berjihad di jalan Allah. Karena jihad itu ibadah. Jihad itu adalah ibadah. Kalau tidak dipelajari cara berjihad yang benar, maka tidak mungkin bisa berjihad atau beribadah sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini menunjukkan pentingnya melakukan tafaqquh fid din, belajar fikih dalam agama. Tapi jemaah sekalian, sebagaimana telah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, makna fikih dalam ayat ini bukan sekedar fikih dalam makna istilah fuqaha, yaitu mempelajari hukum-hukum amaliyah, tapi mencakup seluruh ajaran agama, terutama akidahnya justru, terutama tauhid. Itu yang lebih utama. Makanya para ulama dahulu menulis kitab dengan judul Al-Fiqhul Akbar, fikih yang terbesar, yaitu tentang akidah keyakinan seorang muslim yang paling utama, bagaimana dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Baik. Dalil yang berikutnya yang menunjukkan keutamaan belajar fikih secara khusus dan belajar agama secara umum, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Hadis diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu anhu, dan hadis ini juga telah kita jelaskan di muqaddimah. Qalu faqad rattaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-khaira kullahu 'ala al-fiqhi fid din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita bahwa kebaikan seluruhnya dalam memahami agama. Kalau kita memahami agama, kita akan meraih kebaikan seluruhnya. Wa hadza mimma yadullu ala ahammiyatihi. Maka ini menunjukkan urgensinya. Wa 'idhami sya'nihi wa uluwi manzilatihi, dan agungnya mempelajari fikih serta tingginya kedudukannya. Mempelajari fikih secara khusus dan mempelajari ilmu agama secara umum. Ini hadis ini sekali lagi mencakup semuanya. Bukan khusus belajar fikih, tapi seluruh ilmu agama. Dan yang lebih penting lagi adalah ilmu tentang tauhid. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil berikutnya yang menunjukkan keutamaan mempelajari ilmu agama dan ilmu fikih adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nasu ma'adin, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, idza faquhu." Manusia itu bagaikan barang tambang, berbeda-beda keadaannya. Yang terbaik di antara mereka di masa jahiliyah adalah yang terbaik juga di masa Islam, atau akan menjadi yang terbaik juga di masa Islam. Manusia di masa jahiliyah yang terbaik, maka di masa Islam akan menjadi yang terbaik. Tapi ada syaratnya, idza faquhu, apabila mereka memahami agama. Mereka memiliki
fikih di dalam agama, pemahaman yang benar. Jadi jemaah sekalian, ini kunci segala kebaikan. Hadis ini sahih, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Fal fiqhu fid din manzilatuhu fil Islam azimatun. Maka fikih di dalam agama, sekali lagi saya ingatkan, fikih di sini mencakup semua ilmu agama. Kedudukannya sangat agung di dalam Islam. Wa darajatuhu fi thawabi kabirah. Wa darajatuhu fi thawabi kabirah. Dan derajatnya dalam pahala itu sangat besar. Pahalanya sangat besar. Li'annal muslim idza tafaqqaha fi umuri dinihi wa 'arafa ma lahu wa ma 'alaihi min huquqin wa wajibatin ya'budu rabbahu ala ilmin wa basiratin. Karena seorang muslim, kalau dia belajar tentang urusan-urusan agamanya dan dia mengetahui apa hak dan kewajibannya, maka dia bisa beribadah kepada Allah berdasarkan ilmu dan basirah, keterangan yang jelas. Wa yuwaffaq lil khair was sa'adah fid dunya wal akhirah, dan dengan itu dia mendapatkan taufik atau hidayah kepada kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi jemaah sekalian, ini menunjukkan kepada kita harus serius dalam belajar ilmu agama secara umum dan secara khusus belajar ilmu fikih. Baik, walhamdulillah kita selesai dari pembahasan tentang pengantar ilmu fikih. Sekarang kita mulai masuk pada inti kitab. Kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitab was Sunnah dimulai dengan Kitabu Taharah. Awalan Kitabu At-Taharah. Wa yashtamilu ala 10 abwabin. Dan mencakup 10 bab. Inilah pembahasan pertama dalam mempelajari fikih, khususnya dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitab was Sunnah, dimulai dengan Kitabu At-Taharah. Dan dalam kitab ini, kitab taharah atau bersuci akan membahas 10 bab. Yang pertama tentang hukum-hukum taharah dan air. Yang kedua tentang bejana. Yang ketiga tentang adab-adab menunaikan hajat atau buang air. Yang keempat bersiwak dan sunnah-sunnah fitrah. Yang kelima tentang wudhu. Yang keenam tentang mengusap 2 sepatu. Begitu pula mengusap sorban dan gips, balutan terhadap luka. Kemudian yang ketujuh tentang mandi. Tentang mandi yang disyariatkan. Yang kedelapan tentang tayamum. Yang kesembilan tentang najis dan bagaimana cara mensucikannya. Yang kesepuluh, yang terakhir tentang haid dan nifas. Baik, inilah 10 bab yang akan dibahas dalam Kitabu At-Taharah. Kita masuk Al-Babul Awwal fi ahkami taharah wal miyah. Bab yang pertama tentang hukum-hukum taharah dan air atau macam-macam air. Bab yang pertama tentang hukum-hukum taharah dan macam-macam air. Wa fihi iddatu masail. Dan dalam bab ini ada beberapa permasalahan, yaitu ada 6 permasalahan. Ada 6 permasalahan. Dan insyaallah ta'ala kita akan tambahkan sedikit beberapa permasalahan yang penting diketahui. Al-mas'alatul ula, kita masuk permasalahan yang pertama. Fit ta'rif bit taharah wa bayani ahamiyatiha wa aqsamiha. Tentang definisi taharah, penjelasan urgensinya
dan pembagiannya. Ahamiyatut taharah wa aqsamuha. Permasalahan yang pertama, bagian yang pertama adalah tentang urgensi taharah dan pembagiannya. Ini pembahasan bagian yang pertama dari permasalahan yang pertama. Urgensi taharah dan pembahagiannya. At-taharah hiya miftahu sholati wa akadu syurutiha. Taharah itu urgensinya adalah kunci solat dan syaratnya yang paling kuat atau yang paling penting untuk dipenuhi sebelum melakukan solat. Jadi jemaah sekalian, inilah rahasianya mengapa buku-buku fikih, pada umumnya buku-buku fikih dimulai dengan kitab taharah. Dimulai dengan kitab at-taharah. Kenapa? Karena taharah, bersuci, adalah sebesar-besarnya syarat solat. Dan solat adalah amalan yang paling tinggi. Sebab dia adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Dan termasuk muslim dengan kafir. Atau penentu seseorang itu muslim atau tidak adalah solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Inna bainar rajul wa baiнаsyirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Jadi ini semua menunjukkan kepada kita salat itu juga termasuk penentu muslim atau tidaknya seseorang. Jadi salat adalah amalan yang paling tinggi. Sehingga pembahasan fikih dimulai dengan kitab taharah. Karena taharah adalah miftahus shalah wa akadu syurutiha. Kuncinya salat dan syaratnya yang paling penting atau yang paling ditekankan. Jemaah sekalian, hadis tentang taharah itu adalah kunci salat diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahu sholati tuhur wa tahrimuha takbir wa tahliluha at-taslim." Kunci salat adalah bersuci. Pengharamnya adalah takbir, penghalalnya adalah taslim atau salam. Adapun hadis yang menjelaskan bahwa taharah itu syarat sahnya salat, itu sangat banyak juga, diantaranya hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu salatun bighairi tuhurin wala sadaqatun min gululin." Tidak diterima salat tanpa bersuci, tanpa taharah, dan tidak diterima sedekah dari harta yang haram. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bersuci adalah syarat sahnya salat. Wasyartu la budda ayyataqaddama ala al-masyrut, dan memenuhi syarat itu harus lebih didahulukan daripada melakukan amalan yang menjadi syarat untuk dilakukannya. Jadi taharah harus lebih didahulukan daripada solat, karena taharah adalah syarat sahnya solat. Baik, ini urgensi taharah. Dan jemaah sekalian, urgensi yang lain yang juga sangat penting, Allah Azza wa Jalla berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang senantiasa bertobat dan orang yang senantiasa mensucikan diri. Jadi
Jemaah sekalian, ini pentingnya memperhatikan cara taharah yang benar. Karena dengan sebab itu kita bisa menggapai kecintaan Allah. Walaupun kita mengaku cinta kepada Allah, belum tentu Allah cinta kepada kita. Tapi kalau kita bertaharah yang benar, maka kita mendapatkan satu syarat untuk menggapai cinta Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat dan orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Allah memuji para sahabat jamaah Masjid Quba. Kata Allah, di dalam Masjid Quba itu ada para lelaki yang hebat yang suka mensucikan diri. Jadi ini penting sekali untuk diperhatikan setiap muslim. Makanya orang-orang muslim itu bersih. Orang-orang muslim itu bersih karena kebersihan bagi seorang muslim adalah ibadah. Seorang muslim diajarkan hidup bersih, dan kalau sudah bersih sudah pasti lebih dekat kepada sehat. Maka prinsip-prinsip kesehatan itu sudah diajarkan dalam fikih Islam. Iya. Jemaah sekalian, ada orang masuk Islam. Ini kisah nyata ya. Kejadian di Eropa atau di Amerika, pokoknya di negara kafir. Ada seorang wanita, petugas di sebuah tempat cuci pakaian. Apa istilahnya itu? Laundry ya. Iya. Laundry. Jadi dia mencuci pakaian muslim, pakaian orang kafir. Yang namanya juga di negeri kafir. Dapat perbedaan yang sangat besar sekali. Kenapa pakaian orang-orang kafir itu lebih bau dan kotor? Sementara pakaian kaum muslimin ya bau juga tapi tidak terlalu dan tidak terlalu kotornya. Maka dia pun dari situ tertarik untuk mempelajari Islam. Maka dia dapatkan dalam Islam benar-benar mengajarkan kebersihan dan kesucian. Iya. Jadi ini hikmahnya, dia pun masuk Islam. Walhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan. Wa taharatu ala kismain. Bersuci itu ada dua macam. Al-qismil awal, yang pertama adalah taharatun ma'nawiyah. Bersuci secara ma'nawiyah, secara sifat. Wahiyya taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi wa kulli ma rana alaih, yaitu mensucikan hati atau mensucikan diri kita dari kesyirikan, perbuatan-perbuatan maksiat, dan semua yang dapat menutupi hati, yaitu dosa-dosa. Karena setiap dosa itu akan menutupi hati seseorang. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu." Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan satu dosa, muncul di hatinya satu titik hitam. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan satu dosa, muncul di hatinya satu titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Maka apabila dia berhenti dari dosa itu, kemudian istighfar dan bertobat, menjadi bersih lagi hatinya. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu. Namun kalau dia kembali melakukan dosa itu, maka bertambah titik hitamnya dan bisa jadi terus bertambah sampai menutupi hatinya. Wa huwa ar-ranul ladzi dzakarallahu ta'ala. Dan itulah yang disebut ron, penutup hati, yang Allah sebutkan di surat Al-Mutaffifin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak. Mereka, maksudnya orang-orang kafir itu, bukan tidak bisa memahami Al-Quran, tapi mereka terhalangi dari memahami Al-Quran, sehingga mereka mengatakan Al-Quran itu hanya dongeng. Kata Allah, tidak. Akan tetapi dosa yang telah menutupi hati mereka,
atau di hati mereka ada penutup, ada sesuatu yang menutupi hati mereka disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi taharatul qalbi, mensucikan hati, adalah dengan menjauhi dosa. Wahia ahammu min taharatil badan. Dan ini lebih penting daripada mensucikan badan. Wala yumkin an tatahaqqaqa taharatul badan ma'a wujudi najisi syirki. Dan juga tidak mungkin terlaksana bersuci badan, atau tidak mungkin badan menjadi suci bersama dengan adanya najis kesyirikan. Jadi walaupun hamba itu mandi atau wudu atau tayamum, dia nggak akan menjadi suci selama dia masih memiliki najis di dalam hatinya, yaitu kesyirikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Surat At-Taubah ayat ke-28. Lalu bagaimana dia mensucikan dirinya kalau begitu? Bertobat kepada Allah, meninggalkan dosa syirik, dan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Jadi jemaah sekalian, inilah taharah yang paling penting. Mensucikan hati kita dari perbuatan-perbuatan dosa, terutama kesyirikan dan kekufuran. Iya. Al-qism tsani, bagian yang kedua, at-taharatu al-hissiyah. Taharah yang sifatnya materi atau sesuatu yang bisa kita lihat, sifatnya al-hissiyah. Wa sayati tafsilul qaul fiha fil asturi at-taliyah, dan akan datang perincian pembahasan taharah ini dalam baris-baris berikut. Jadi inilah yang dibahas dalam fikih. Taharah bagian yang kedua, taharah hissiyah. Adapun taharah ma'nawiyah itu dibahas dalam buku-buku akidah, terutama buku-buku tauhid. Sedangkan yang dibahas dalam fikih adalah taharah hissiyah. Baik. Ini bagian yang pertama dari permasalahan yang pertama, yaitu urgensi taharah dan pembagiannya. Urgensi taharah dan pembagiannya. Sekarang bagian yang kedua dari permasalahan yang pertama, ta'rifuha, definisi taharah. Apa itu taharah? Wa huwa fil lughah an-nadhafah wan nazahatu minal aqdar. Taharah itu secara bahasa adalah kebersihan dan kesucian dari kotoran-kotoran. Inilah makna taharah secara bahasa. Bersih dan suci dari kotoran. Iya. Wa fil istilah, adapun secara istilah, taharah itu maknanya raf'ul hadath wa zawalu al-khabath. Menghilangkan atau mengangkat hadas dan menghilangkan khabath. Ini definisi taharah menurut disiplin ilmu fikih. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan khabath. Nah, sekarang apa arti hadas dan apa arti khabath? Lihat catatan kaki. Al-hadatsu huwa wasfun qa'imun bil badan yamna'u minas salati wa nahwiha mimma yushtaratu lahu at-taharah. Hadas itu adalah sebuah sifat yang terdapat pada badan, yang menurut syariat menghalangi seseorang untuk melakukan sholat dan amalan yang semisalnya yang dipersyaratkan padanya taharah. Jadi syariat menetapkan hadas itu adalah sesuatu yang menghalangi sholat. Maksudnya tidak sah sholat seseorang kalau dia berhadas. Iya. Sampai dia hilangkan hadas tersebut. Sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta
yatawadda'a. Allah tidak menerima solat seorang dari kalian apabila dia sedang berhadas sampai dia berwudu. Wa huwa naw'an. Dan hadas ini ada dua macam. Hadasun asghar, pertama hadas kecil. Wa huwa alladhi yaqumu bi a'dha'il wudu' kal kharij minas sabilain min baulin wa ghaitin. Itulah hadas yang terdapat pada anggota tubuh yang harus dibasuh ketika wudu. Contohnya apa? Keluar sesuatu dari dua jalan. Min baulin wa ghaitin. Apakah itu kencing atau buang air? Ini contoh. Ini contoh. Wa yartafi'u hadza bil wudu. Dan menghilangkan hadas kecil ini adalah dengan berwudu. Yang kedua, wa hadatsun akbar, hadas besar. Wa huwa alladhi yaqumu bil badan kullihi. Inilah hadas yang terdapat pada seluruh anggota tubuh. Kal janabah, seperti junub. Wa hadza yartafi'u bil ghusl. Dan junub ini hilang dengan mandi. Mandi wajib. Wa ala hadza fataharatul hadath kubra. Wa hiyal ghusl wa sughra wa hiyal wudu. Oleh karena itu, mensucikan diri dari hadas ada dua, kubra dan sughra, besar dan kecil. Besar adalah mandi dan kecil adalah wudu. Wa badala minhuma inda ta'adzurihima wa huwa tayammum. Wa badalun minhuma inda ta'adzurihima wa huwa tayammum. Dan pengganti keduanya ketika keduanya tidak bisa dilakukan, yaitu tayamum. Jadi tayamum itu bisa menggantikan wudu, bisa juga menggantikan mandi. Di sini para penulis merujuk kepada kitab Asy-Syarhul Mumti dan kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Baik, ini makna hadas. Sedangkan al-khabath, apa makna al-khabath? An-najasah. Al-khabath itu maksudnya adalah najis. Wa sayati bayanuha, dan akan datang penjelasan tentang najis. Baik. Jadi ini makna hadas dan khabath. Sekarang kita masuk penjelasan definisi taharah, penjelasan tentang definisi taharah. Apa definisi taharah tadi? Raf'ul hadath wa zawalu al-khabath. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Sekarang ada penjelasan makna definisi tersebut. Qalu rahimahumullahu ta'ala. Wal muradu birtifa'il hadas, yang dimaksud dengan hilangnya hadas atau menghilangkan hadas, izalatul wasfi al-mani' minas salati. Menghilangkan sifat yang menghalangi kita untuk salat. Maksudnya yang menghalangi sahnya salat kita. Bisti'malil ma'i fi jami'il badan in kana al-hadath akbar, yaitu dengan cara menggunakan air di seluruh anggota tubuh apabila itu hadas besar. Wa in kana hadatsan asghar yakfi mururuhu ala a'dha'il wudu'i biniyatin. Dan apabila itu hadas kecil, cukup dengan lewatnya air atau dibasuhnya air kepada anggota tubuh yang harus dibasuh dalam berwudu. Biniyatin, disertai dengan niat. Jadi bukan hanya dibasuh begitu saja, tapi ada niat berwudu. Fa in faqadal ma' au ajaza anhu istamala ma yanubu anhu. Dan apabila seseorang tidak memiliki air atau tidak bisa menggunakannya, mungkin karena sakit, maka dia gunakan yang dapat menggantikan air, wahwa turab, yaitu debu. Ala sifatil ma'mur biha syar'an. Debu yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh syariat. Wa sayati dzikruha insyaallah fi babi at-tayammum, dan akan datang pembahasannya lebih detail insyaallah di dalam bab tayamum. Baik. Wal murad bi zawali al-khabath, menghilangkan najis, ay zawalun najasah minal badan was thawb wal makan. Menghilangkan najis dari badan, pakaian dan tempat. Inilah yang dimaksud dengan taharah
menghilangkan najis, yaitu menghilangkan najis dari badan kita atau pakaian kita atau tempat solat kita. Fataharatul hissiyah ala nau'ain. Kalau begitu jamaah sekalian, taharah hissiyah ada dua macam. Taharatu hadatsin wa takhtassu bil badan. Yang pertama, mensucikan diri dari hadas. Dan ini khusus untuk badan. Mensucikan badan dari hadas. Yang kedua, wa taharatu khabatsin. Mensucikan diri dari najis. Mensucikan najis. Yang kedua, mensucikan najis. Wa takunu fil badan wa thawb wal makan. Dan itu dilakukan pada badan, pakaian, dan tempat. Jadi menghilangkan hadas itu hanya untuk badan. Sedangkan menghilangkan najis itu berlaku bagi badan, berlaku bagi pakaian kita, berlaku bagi tempat kita. Baik. Jadi inilah kesimpulannya taharah. Taharah itu dua, mensucikan hadas, mensucikan najis. Dan jemaah sekalian, dua bentuk pensucian ini tentu dalilnya sangat banyak. Insyaallah taala kita akan bahas juga di bab tentang najasah, tentang najis dan bagaimana mensucikannya. Tapi ada satu ayat yang mengumpulkan dua bentuk ini, dua bentuk taharah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 223 tentang wanita haid. Allah Azza wa Jalla berfirman, wala taqrabuhunna hatta yatuhurn. Dan janganlah kalian dekati istri-istri kalian yang sedang haid sampai mereka suci. Sampai mereka suci. Maksudnya jangan digauli di kemaluannya sampai mereka suci. Fa idza tatahharna, maka apabila mereka telah bersuci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka silahkan kamu datangi mereka dari arah yang Allah perintahkan kepada kalian, yaitu arah depan, tidak boleh dari dubur, dari kubul, tidak boleh dari dubur. Iya. Jadi di sini dikatakan dua bentuk kesucian. Yang pertama yatuhurn, mereka suci. Maksudnya apa? Sudah bersih dari haid, tidak ada lagi haid keluar. Maka ini namanya taharatu khabath, suci dari najis. Kemudian tatahharna, mereka bersuci. Mereka bersuci, melakukan aktivitas bersuci. Maka ini taharatu hadatsin, mensucikan diri dari hadas. Baik. Jadi dua ini harus ada dulu pada seorang wanita, baru suaminya boleh menggaulinya di kemaluannya. Ini makna surat Al-Baqarah 223. Baik. Kemudian qalu wal hadath ala nau'ain. Dan hadas itu ada dua macam. Hadatsun asghar, yang pertama hadas kecil, wa huwa ma yajibu bihi al-wudu'. Dan kewajiban untuk menghilangkan hadas kecil adalah berwudu. Wa hadatsun akbar, wa huwa ma yajibu bihi al-ghusl. Yang kedua, hadas besar yang mewajibkan mandi. Yang mewajibkan mandi. Atau yang menggantikan wudu dan mandi adalah tayamum. Baik. Wal khabath ala salasati anwa'in. Wal khabathu ala salasati anwa'in. Sedangkan al-khabath atau najis itu ada tiga bentuk atau tiga macam. Khabathin yajibu ghasluhu. Yang pertama, najis yang diwajibkan untuk dicuci. Wa khabathin yajibu nadhuhu. Yang kedua, najis yang diwajibkan untuk diperciki air, enggak harus dicuci, cukup dipercikan air. Wa khabathin yajibu mashuhu. Yang ketiga, najis yang diwajibkan untuk diusap. Jadi jemaah sekalian, ini tiga macam najis. Yang pertama, najis yang harus dicuci. Ya, contohnya kencing harus dicuci. Kencing harus dicuci, bekas kencing. Iya. Yang kedua, najis yang cukup dipercikan air.
Jadi kewajibannya sampai di situ maksudnya. Walau tidak dicuci, maka sudah sah. Yaitu air kencingnya anak laki-laki, bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Atau makanan utamanya adalah air susu ibunya. Kemudian yang ketiga, najis yang minimalnya diusap. Minimalnya diusap. Contohnya, ketika seseorang menginjak kotoran, maka cukup dia usap di tanah menjadi suci. Baik, itu minimalnya. Insyaallah ta'ala rinciannya kita bahas di pembahasan tentang najis dan cara menghilangkannya. Inilah jemaah sekalian tentang makna taharah, tentang makna taharah. Permasalahan yang pertama dari kitab taharah. Baik, kita masuk al-mas'alatu ats-tsaniyah, permasalahan yang kedua. Permasalahan yang kedua dari 6 permasalahan yang terdapat dalam bab air dari kitab taharah. Al-mas'alatu ats-tsaniyah, permasalahan yang kedua adalah al-ma'ul ladzi tahsulu bihi at-taharah, air yang dapat digunakan untuk bersuci. Air seperti apa itu yang dapat digunakan untuk bersuci? Qalu at-taharatu tahtaju ila syai'in yutatahharu bihi. Taharah itu membutuhkan sesuatu yang dengannya digunakan untuk bersuci. Yuzalu bihin najis wa yurfa'u bihi al-hadath, yang dengannya najis dihilangkan dan hadath diangkat. Wa huwa al-ma'u, dan itu adalah air. Dan itu adalah air. Ya. Jadi jemaah sekalian, di sini dikatakan bersuci itu adalah dengan air. Bersuci itu adalah dengan air. Pertanyaannya, apakah air saja ataukah bisa dengan yang lain? Ataukah bisa dengan yang lain? Maka di sini ada perincian. Yang pertama, untuk menghilangkan najis. Untuk menghilangkan najis, atau afwan sebelumnya, yang pertama untuk mengangkat hadas terlebih dahulu. Yang pertama untuk mengangkat hadas. Baik, ini yang pertama. Jadi pertanyaan yang muncul dari sini adalah, apakah hanya dengan air atau boleh dengan zat yang lain? Maka ada 2 permasalahan atau ada 2 poin. Poin yang pertama, untuk mengangkat hadas, untuk mengangkat hadas atau menghilangkan hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Maka di sini para ulama sepakat harus dengan air, tidak ada perbedaan pendapat. Harus dengan air. Kecuali apabila ada dalil membolehkan dengan selain air. Contohnya dengan tayamum. Kalau tidak mampu menggunakan air atau air tidak ada. Apabila ada air atau mampu menggunakan air, maka ulama sepakat tidak boleh dengan zat yang lain, harus dengan air. Jadi untuk berwudu, sepakat ulama harus dengan air, tidak boleh dengan zat yang lain. Ya. Ini untuk mengangkat hadas. Nah, poin yang kedua, untuk menghilangkan najis. Apakah disyaratkan harus air ataukah boleh dengan zat yang lain? Maka di sini ada perbedaan pendapat ulama. Ada khilaf, ada silang pendapat ulama. Jumhur ulama berpendapat untuk menghilangkan najis harus dengan air. Tidak boleh dengan zat lain kecuali ada dalilnya. Tidak boleh dengan zat yang lain kecuali ada dalilnya. Dalil secara teksnya, secara nas. Iya. Ya, contoh tadi ada hadis boleh
membersihkan najis yang kita injak dengan sandal kita dengan cara diusapkan ke tanah. Insya Allah kita akan bahas hadisnya di pembahasan tentang najis dan cara membersihkannya. Baik, ini pendapat yang pertama. Ini pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama. Iya. Pendapat yang kedua, boleh dengan apapun selain air. Boleh dengan apapun selain air. Walaupun tidak disebutkan secara nas. Yang penting tujuannya tercapai, yaitu hilangnya najis. Ini pendapat yang dipilih oleh mazhab Hanafiyah dan juga satu riwayat dari Imam Ahmad, juga pendapat Al-Zahiriyah dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin rahimahumullahu taala. Ini pendapat yang kedua, pendapat sebagian ulama. Yang kuat insyaallah taala adalah pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua berdalil dengan kias. Iya. Yaitu adanya hadis-hadis yang menjelaskan tentang bolehnya istijmar, yaitu membersihkan najis dengan batu, kemudian mengusap ke tanah tadi, dan lain-lain. Maka para ulama dalam pendapat yang kedua, dalam golongan yang kedua ini mengkiaskan pada semua zat yang tidak dilarang dalam syariat. Karena ada juga zat yang dilarang. Ya, contohnya menggunakan tulang dan kotoran hewan. Menggunakan tulang dan kotoran hewan itu dilarang dalam syariat sebagai alat untuk bersuci. Selain itu, selain yang dilarang dalam syariat, maka boleh walaupun dia bukan air. Ya, misalkan ada zat kimia. Katakanlah ada zat kimia bisa mensucikan najis, maka boleh. Maka hukumnya boleh. Kenapa? Alasannya apa? Pertama tadi itu kias. Yang kedua, kaidah syariat. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Nanti insyaallah antum lanjutkan pembahasan kaidah-kaidah fikih bersama Ustadz Khaliful Hadi akan sampai pada kaidah ini. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya. Ustadz Khaliful Hadi hafizahullah bisa mengajar lagi. Apa kaidahnya? Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu beredar bersama sebabnya. Adanya dan tidak adanya. Artinya, ada sebab maka ada hukum. Tidak ada sebab tidak ada lagi hukum. Kalau kita terapkan dalam bab ini, ada najis maka dihukumi najis. Kalau najisnya hilang, tidak lagi dihukumi najis. Baik. Jadi pendapat yang kuat insya Allah untuk menghilangkan najis tidak harus air, tapi bisa apa saja yang tidak dilarang oleh syariat. Yang penting najisnya hilang. Ya. Dan jemaah sekalian, ini juga perlu pembahasan khusus tentang apa saja yang dilarang dalam syariat. Saya sudah berikan contoh tadi, di antaranya tulang dan kotoran hewan. Ya. Karena dijelaskan dalam riwayat yang lain, tulang hewan kita adalah makanan jin muslim, dan kotoran hewan kita itu makanan kotorannya para jin, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Begitu pula sesuatu yang dimuliakan, ya contohnya makanan kan sesuatu yang mulia, nikmat Allah, maka tidak boleh kita gunakan untuk bersuci. Iya. Baik, kita lanjutkan. Wal ma'ul ladzi tahsulu bihi taharah huwal ma'ut tahur. Adapun air
yang dengannya kita gunakan untuk bersuci adalah al-ma'u at-tahur, air yang tahur. Apa itu air yang tahur? Adapun air yang dengannya kita bersuci atau boleh kita gunakan untuk bersuci adalah al-ma'u at-tahur, air yang tahur. Apa itu air yang tahur? Wa huwa tahiru fi dzatihi al-mutahhir li ghairihi. Air yang suci pada zatnya serta bisa mensucikan zat yang lain. Air yang dengannya sah bersuci itu adalah at-tahur. Air yang pada zatnya dia suci serta mensucikan yang lain. Air seperti apa itu? Wa huwal baqi ala asli khilqatihi, yaitu air yang tetap pada asal penciptaannya. Ay ala sifatil lati khuliqa 'alaiha, yaitu sesuai dengan sifat aslinya. Air yang masih asli. Inilah air yang boleh digunakan untuk bersuci. Disebut at-tahur. Air yang dapat mensucikan. Suci secara zatnya serta dapat mensucikan yang lainnya. Dan sebagian ulama juga memberi istilah dengan al-ma'ul mutlaq. Al-ma'u al-mutlaq. Air mutlak. Artinya, air yang masih asli. Air yang masih asli. Nah, jemaah sekalian, di sini ada perbedaan pendapat ulama tentang pembagian air. Tentang pembagian air. Pendapat yang pertama, mayoritas ulama berpendapat air itu terbagi menjadi 3. Air itu terbagi menjadi 3. Tahurun, tahirun, dan najasun atau najisun. Yang pertama tahur, suci lagi mensucikan. Yang kedua tahirun, suci tapi dia nggak bisa mensucikan. Dalam syariat dia nggak bisa mensucikan. Yang ketiga najis. Ini menurut mayoritas ulama, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, juga pendapatnya Abu Hanifah, dan ini dikuatkan Ibnu Taimiyah, Asy-Syaukani, dan Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Pendapat yang kedua apa? 2 saja pembagiannya. Pembagian air hanya 2. Tahurun dan najisun. Yang pertama, air suci lagi mensucikan. Yang kedua, air najis. Jadi menurut pendapat yang kedua, tidak ada itu air yang suci tapi nggak bisa mensucikan. Maka jemaah sekalian, dari sini dapat kita pahami, ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat. Adanya 2 bentuk air. Air suci lagi mensucikan atau tahur, dan air najis. Hanya ulama beda pendapat. Ada nggak tohir? Air yang tohir. Dia suci, tapi nggak bisa mensucikan. Suci, tapi nggak bisa mensucikan. Maka ada perbedaan pendapat. Pendapat yang kuat insya Allah Ta'ala adalah pendapat yang kedua. Tidak ada air tohir. Tidak ada air tohir. Air yang suci, tapi nggak bisa mensucikan, itu tidak ada. Iya. Berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan di dalam al-mas'alatu ats-tsaniyah ini. Permasalahan yang kedua, yaitu tentang air suci, sebagaimana akan kita sebutkan nanti. Dan juga umumnya maksud mayoritas ulama tentang air yang suci tapi tidak mensucikan, itu umumnya 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, pada dasarnya dia bukan air. Pada dasarnya dia bukan air. Contohnya apa? Air kelapa. Itu kan air kelapa, pada dasarnya bukan air. Itu bukan air, itu air kelapa untuk diminum, bukan untuk digunakan bersuci. Iya. Atau yang kedua, tadinya air, tapi sudah bukan air lagi. Sudah jadi apa? Contohnya kopi. Tadinya air, dicampur kopi sama gula jadi kopi. Orang nggak sebut lagi itu air. Atau yang ketiga, mereka sebut suci tapi tidak mensucikan, tapi itu pendapat yang lemah, yaitu air mustakmal, air bekas.
Sebagaimana insya Allah akan dibahas di bab ini tentang air mustakmal. Mereka sebut itu tahir, suci tapi nggak mensucikan. Namun pendapat yang benar, dia tetap bisa mensucikan. Maka dia tahur, dia bukan tahir. Baik. Nah sekarang contoh air yang tahur atau juga disebut air mutlak. Ya, kita kembali kepada kitab. Contohnya, sawa'un kana nazilan minas sama, sama saja. Apakah air itu turun dari langit? Kal matari wa dhawbith thuluj wal baradi, seperti hujan atau lelehan salju atau embun. Au jariyan fil ard, ataukah yang mengalir di bumi. Kama'il anhar wal uyun wal abar wal bihar, seperti air sungai, mata air, sumur-sumur dan air laut. Jadi ini contoh air tahur yang suci lagi mensucikan, atau disebut juga air mutlak. Apa definisinya tadi? Air yang asli, yang belum berubah, sesuai dengan sifat tatkala dia diciptakan, atau masih asli seperti sifat dasarnya. Baik, ini contohnya. Maka ini semuanya adalah air tahur, suci lagi mensucikan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'al liyutahhirakum bihi. Dan Allah menurunkan kepada kalian air dari langit untuk mensucikan kalian. Surat Al-Anfal ayat ke-11. Wa liqaulihi ta'ala, dan juga firman Allah Azza wa Jalla, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami turunkan dari air, dan kami turunkan dari langit air yang tahura. Apa arti tahur tadi? Suci lagi mensucikan. Jadi Allah mengabarkan kepada kita, ini sifat air asli, dia suci lagi mensucikan. Surat Al-Furqan ayat 48. Waliqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam doa istiftah beliau, Allahumma ghsilni min khatayaya bil ma'i wath thalji wal baradi. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku dengan air, salju, dan embun. Hadis sahih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis ini, para ulama memetik pelajaran bahwa air, salju, dan embun adalah suci. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam an ma'il bahar, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang air laut. Tentang air laut. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci, lagi mensucikan, serta halal bangkainya. Air laut itu suci, lagi mensucikan, serta halal bangkainya. Hadis ini juga sahih, diriwayatkan Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka jemaah sekalian, ini dalil-dalil tentang sucinya serta mensucikannya air yang asli. Iya. Apakah dia dari langit atau yang mengalir di muka bumi? Sekarang contoh tahirun. Air air yang suci tapi tidak mensucikan. Air yang suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Bisa jadi karena dia memang bukan air, walaupun dia cair. Bisa jadi karena dia sudah berubah. Tadinya air tapi sekarang sudah berubah, tidak lagi disebut air. Perhatikan di sini. Wala tahsulu at-taharatu bima'in atau bima'i'in. Wala tahsulu at-taharatu bima'i'in ghairil ma'i. Taharah itu tidak terlaksana dengan cairan yang bukan air. Taharah itu tidak boleh
dengan cairan yang bukan air. Kal khal, seperti cuka. Wal benzin, bensin. Wal asir. Apa asir? Jus ya, atau sirup. Wal limun, air jeruk. Wa ma syabaha dzalik, dan yang semisal dengan itu. Jadi ini contoh jemaah sekalian, cair tetapi dia tidak mensucikan, maka dia disebut tahir. Suci tapi tidak mensucikan. Dua kemungkinan. Pertama, dia memang bukan air. Seperti bensin. Bensin bukan air, kan minyak dia. Atau tadinya air tapi sudah bercampur dengan yang lain sehingga keluar dari penamaan air. Ini istilah para ulama juga. Keluar dari penamaan air. Keluar dari penamaan air. Ya, seperti sudah jadi jus. Tadinya air, campur buah-buahan jadi jus. Maka ini bukan tohurun, tapi tohir. Suci, tapi tidak mensucikan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, apa dalilnya? Ini semuanya tidak mensucikan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Maka apabila kalian tidak mendapatkan air, hendaklah kalian bertayamum dengan debu yang suci. Surat Al-Maidah ayat ke-6. Maka dijelaskan di sini, "Falau kanatit tahara tahsulu bima'in." Falau kanatit tahara tahsulu bima'i'in ghairal ma'i. Falau kanatit tahara tahsulu bima'i'in ghairil ma'i lanukila adimul ma'i ilaihi walam yunqal ilat turab. Seandainya taharah itu bisa dengan cairan yang bukan air, maka orang yang kehilangan air atau tidak mendapatkan air akan diperintahkan untuk menggunakannya. Seandainya cairan selain air boleh digunakan untuk bersuci, maka dia akan diperintahkan untuk menggunakannya dan tidak disuruh untuk menggunakan debu atau tanah. Baik. Inilah jemaah sekalian pembahasan al-mas'alatu atsaniyah, permasalahan yang kedua tentang air yang dibolehkan untuk digunakan bersuci, yang sah dengannya kita bersuci, yaitu air yang masih asli tahur, yang suci lagi mensucikan. Nanti bagaimana hukumnya jika tercampur dengan benda suci, tercampur dengan sabun misalkan dan lain-lain. Bagaimana hukumnya jika tercampur dengan najis? Bagaimana hukumnya tercampur dengan air liur kita? Bagaimana kalau dia sudah dipanaskan? Bagaimana pula dengan air hasil curian? Bagaimana pula dengan air bekas? Insyaallah ta'ala kita bahas di pertemuan yang akan datang. Baik, kita jawab beberapa pertanyaan dulu. Seorang laki-laki menikahi janda satu anak umur 10 tahun. Apakah setelah sah menikah anak tersebut menjadi mahram? Jawabannya, menjadi mahram apabila telah menikah dan sudah berdua-duaan dengan ibunya. Jadi dua syaratnya. Pertama, menikah, akad. Yang kedua, dia sudah berkhalwat, berdua-duaan dengan ibunya. Jadi misalkan, kalau seorang laki-laki menikahi janda, baru nikah, lalu dia lihat anak perempuannya ternyata lebih cantik. Kemudian dia ceraikan ibunya, sebelum berdua-duaan dengan ibunya, lalu dia nikahi anak perempuannya, maka boleh. Maka boleh. Tetapi kalau dia sudah berdua-duaan dengan ibunya, maka anak perempuan dari istrinya tersebut adalah mahram.
Wa rabaibukumul lati fi hujurikum, kata Allah, diharamkan atas kalian menikahi anak-anak perempuan dari istri-istri kalian yang berada dalam pemeliharaan kalian. Iya. Dan jika pertanyaan berikutnya, dan jika dikaruniai anak laki-laki, apakah menjadi mahram bagi anak perempuan tadi karena satu susuan? Iya. Walaupun bukan satu susuan, tapi mereka satu ibu kan? Mahram. Saudara itu, saudara, sebapak atau seibu, atau sebapak saja, atau seibu saja, mereka adalah mahram. Beda kalau saudara tidak sebapak, tidak seibu juga. Contohnya, duda menikahi janda, masing-masing membawa anak dari pernikahan sebelumnya. Maka anak mereka dari pernikahan sebelumnya bukan mahram. Wallahu alam. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya suatu perkara itu merupakan perbedaan yang mu'tabar, sehingga kita bisa lebih luas dalam bermasyarakat agar tidak terjadi pergolakan, dan mana suatu perkara yang prinsipil. Baik. Ya, cara mengetahuinya dengan belajar, dengan menuntut ilmu, itu cara yang terbaik. Dengan melihat penjelasan-penjelasan para ulama, mana yang sifatnya prinsip, mana yang dibolehkan padanya perbedaan pendapat, dan mana perbedaan pendapat yang harus melahirkan al-wala wal bara, dan mana yang tidak boleh melahirkan permusuhan. Secara umum adalah perbedaan pendapat yang mengharuskan padanya ada al-wala wal bara, atau kita memusuhi orang yang berbeda pendapat, adalah perbedaan dalam akidah. Perbedaan dalam akidah dan dalam manhaj, dalam metode beragama secara umum. Itu umumnya permasalahan akidah dan permasalahan manhaj adalah permasalahan prinsip yang kita nggak boleh berbeda pendapat. Seperti masalah tauhid dan lain-lain. Ya, contohnya Ahlus Sunnah memusuhi atau menyesatkan, menganggap sesat golongan Syiah. Golongan Syiah. Bahkan menganggap kafir golongan Syiah, walaupun mereka mengaku Muslim. Karena perbedaan pendapat mereka dengan Ahlus Sunnah dalam perkara-perkara yang nggak boleh berbeda pendapat padanya, yang tidak boleh berbeda pendapat padanya. Ya. Begitu pula Ahlus Sunnah membid'ahkan Khawarij dan lain-lain. Jadi ini contoh. Contoh yang kedua, perbedaan pendapat yang ulama bertoleransi padanya, yaitu umumnya dalam masalah fikih. Umumnya dalam masalah fikih, ulama bertoleransi padanya, yaitu perbedaan misalkan dalam mensahihkan dan melemahkan hadis. Begitu pula perbedaan dalam memahami satu hadis yang tidak ada nas tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada ijma' padanya. Tidak ada ijma' padanya. Iya. Ya, contohnya seperti yang kita berikan contoh tadi. Ada perbedaan antara jumhur ulama dan segolongan ulama. Maka ini termasuk perbedaan yang mu'tabar. Jadi tidak ada ijma' padanya, tidak ada dalil tegas padanya, sehingga ulama beda-beda pendapat dalam memahaminya. Iya. Maka ini dari mana kita ketahui? Dari belajar fikih. Dari belajar fikih. Ya, jadi nggak bisa juga kita ketahui hanya dengan kaidah-kaidah, tapi kita juga harus melihat contoh penjelasan para ulama. Mana yang ulama sepakati, mana yang ulama berbeda pendapat padanya. Jadi begitu caranya. Maka jamaah sekalian, kaidah Ahlus Sunnah dalam perbedaan pendapat yang berdasar dari ijtihad dalam sahih, mensahihkan dan melemahkan hadis, ijtihad dalam memahami hadis yang tidak ada ijma' padanya, tidak pula ada nas yang tegas padanya. Maka kaidah Ahlus Sunnah dalam hal ini adalah bertoleransi, tidak menyesatkan.
Tidak menyesatkan. Ini termasuk prinsip Ahlus Sunnah yang kemarin ana bahas juga di pembahasan Al-Usulus Sittah. Pembahasan Al-Usulus Sittah yang kedua, ya. Pembahasan setiap Senin malam ba'da Isya selama masa pandemi ini insyaallah. Sekarang sudah memasuki, insyaallah akan memasuki prinsip yang keempat. Nah, antum bisa dengarkan rekaman di pembahasan yang kedua atau baca syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pada syarah Al-Usulus Sittah pada pokok yang kedua. Beliau menjelaskan termasuk prinsip Ahlus Sunnah yang diamalkan oleh generasi salaf, yaitu tidak saling menyesatkan dalam perkara yang padanya termasuk ijtihad ulama, dalam perkara yang dihasilkan dari ijtihad ulama. Dalam perkara yang dihasilkan dari ijtihad ulama, maka tidak boleh saling menyesatkan padanya. Nah, orang yang saling menyesatkan atau dia membangun al-wala wal bara dalam permasalahan ini, ya, dalam umumnya masalah-masalah fikih. Contoh jemaah sekalian, dalam masalah kunut subuh. Begitu pula dalam masalah yang diperdebatkan hari-hari ini, solat di masjid atau tidak karena COVID-19. Kemudian kalau solat di masjid, safnya rapat atau tidak. Kemudian boleh nggak solat pakai masker atau tidak. Ini contoh perbedaan pendapat yang berdasar dari ijtihad ulama. Karena semua ini nggak ada nas tegas yang menjelaskan dalam kondisi pandemi. Sehingga ulama beda-beda pendapat dalam memahami dalil-dalil tersebut. Ini contoh. Maka dalam perbedaan pendapat seperti ini, kalau ada yang membangun permusuhan di atasnya, dia termasuk orang yang memecah belah agama. Dia termasuk memecah belah Ahlus Sunnah. Dikhawatirkan dengan itu dia keluar dari sunnah. Kenapa? Karena dua sebab. Yang pertama, dia menyelisihi usul ahli sunnah. Ini usul ahli sunnah. Menjaga ukhuwah. Jamaah sekalian jangan main-main. Menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan. Itu usul ahli sunnah. Ini dasar usul ahli sunnah. Kemudian juga usul ahli sunnah tidak menyesatkan karena perbedaan yang disebabkan oleh ijtihad. Ini usul ahli sunnah. Untuk lebih jelasnya, silakan antum baca syarah Syekh Ibnu Utsaimin terhadap kitab Al-Usulus Sittah pada Al-Aslu Ats-Tsani. Iya. Ini yang pertama. Dia memecah belah agama karena dia menyelisihi prinsip sunnah. Yang kedua, dia memecah belah karena dia membuat Ahlus Sunnah saling membenci. Membuat Ahlus Sunnah saling memusuhi. Maka dia adalah pemecah belah di antara Ahlus Sunnah. Iya. Ustaz, bagaimana belajar buku-buku syar'i agar bisa memahami dan semangat belajar? Belajar dari buku jamaah sekalian, itu jangan dijadikan yang utama. Yang utama itu belajar dari guru, disertai buku panduan. Itu yang dijadikan utama. Karena itu pada asalnya menuntut ilmu. Pada asalnya menuntut ilmu itu adalah at-talaqi anil ulama. Mengambil ilmu dari para ulama, dari para guru. Itu asal dalam menuntut ilmu. Iya. Boleh kita tambahkan sebagai penunjang, belajar dari buku-buku, dari rekaman-rekaman. Tapi asalnya mengambil ilmu langsung dari para ulama. Kalau orang membatasi hanya buku saja, dikhawatirkan dia bisa salah paham. Dikhawatirkan dia bisa salah paham. Dan kisah-kisahnya banyak orang salah paham. Bahkan ada yang sampai mati gara-gara salah paham. Jadi dia baca hadis, inna fil habbati sauda, inna fil hayyati sauda, syifa'an min kulli da. Hadis yang seharusnya berbunyi, inna fil habbati sauda, sesungguhnya pada al-habbatus sauda ada obat bagi segala penyakit. Tapi dia baca, inna fil hayyati sauda, sesungguhnya pada ular hitam ada obat bagi segala penyakit. Carilah dia ular hitam, dia makan mati. Racun yang dia makan. Ternyata kitab yang dia baca salah cetak. Salahnya cuman satu titik saja, subhanallah. Seharusnya pakai satu titik huruf ba, tapi dikasih titik 2 di bawah jadi huruf. Jadi huruf apa? 2 di bawah masa huruf ta? Huruf ya. Ya. Jadi dia bacanya jadi huruf ya. Inna fil hayyati sauda. Jadi maknanya jadi beda. Maknanya jadi beda, jadi ular hitam. Iya. Ya, ini contoh-contoh seperti ini
sangat banyak. Ada juga contoh lain, ini kejadian di zaman sekarang. Doa berlindung dari Dajjal, dari fitnah Dajjal. Ya. Doa berlindung dari fitnah Dajjal. Tapi dia baca min fitnatid Dajjaj. Bukan fitnatid Dajjal, min fitnatid Dajjaj. Apa fitnah Dajjaj? Apa artinya Dajjaj? Ayam. Dia berdoa minta perlindungan dari fitnah ayam. Alhamdulillah ada temannya yang dengar dia berdoa begitu. Kemudian dinasihat, ya akhi, jangan-jangan antum salah baca, coba buka dulu. Ternyata betul, bukunya salah cetak. Harusnya min fitnatid Dajjal, bukunya salah cetak, lamnya diganti jadi jim. Lamnya mereka tulis jim, salah cetak, salah tulis. Ini contoh jemaah sekalian, belajar dari buku sendiri tanpa bimbingan guru bisa sangat berbahaya. Iya. Mohon maaf, pertanyaan yang lain belum bisa terjawab karena waktu sudah habis. Insya Allah kita lanjutkan di hari Kamis yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.